Hey guys, it's Maya here. Masih ingat sekitar tahun 2010-an sebelum iPhone rame kayak sekarang? BlackBerry itu simbol status. Gak punya BlackBerry, mati gaya. Kali ini kita mau bahas gimana BlackBerry tumbang gara-gara iPhone. You guys ready? See you on the other side. Love you all. Dulu, ada satu perangkat yang mendefinisikan status sosial. Kalau kamu tidak punya BlackBerry, kamu dianggap ketinggalan. Semua orang sibuk mengetik, membalas pesan, mengecek email, seolah dunia ada di ujung jempol mereka. Ini bukan sekedar teknologi, ini identitas. Tapi lihat sekarang, dunia berubah total. Orang tidak lagi terpaku pada keyboard kecil. Mereka menyentuh layar, menikmati aplikasi, hidup di dalam ekosistem digital yang jauh lebih besar. Dan di tengah perubahan itu, iPhone muncul sebagai penguasa baru. BlackBerry pernah menjadi standar emas komunikasi mobile. Keyboard fisiknya cepat, presisi, dan memuaskan untuk mengetik. Email masuk dalam hitungan detik. Untuk pertama kalinya, pekerjaan benar-benar bisa dibawa kemana saja. Terus ada BBM, sistem eksklusif dengan PIN yang membuat komunikasi terasa privat dan elit. Di Indonesia, BBM bukan sekedar fitur, tapi budaya. Semua orang ingin masuk ke dalamnya. Lalu pada tahun 2007, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Seorang pria berdiri di panggung dan memperkenalkan perangkat yang terlihat berbeda. Tidak ada keyboard, tidak ada tombol fisik yang rumit. Banyak orang bingung, bahkan meremehkan. Tapi di balik kesederhanaannya, iPhone menyimpan ide besar. Sebuah layar yang bisa melakukan segalanya. Sebuah perangkat yang tidak hanya digunakan, tapi dirasakan. Dan tanpa disadari, ini adalah awal dari perubahan besar. BlackBerry dibangun untuk efisiensi, cepat, fungsional, dan fokus pada pekerjaan. Semua fiturnya dirancang untuk mendukung produktivitas, bukan untuk iseng-iseng berhadiah. iPhone datang dengan pendekatan yang berbeda. iPhone didesain tidak hanya untuk digunakan, tapi juga untuk dinikmati. Setiap interaksi terasa smooth, natural, dan fun. Dan semua inilah yang mulai mengguncang ekspektasi pengguna. Ketika App Store diperkenalkan, semuanya berubah. Ponsel bukan lagi perangkat dengan fitur terbatas. Ponsel menjadi pintu gerbang ke berjuta pengalaman baru. Developer dari seluruh dunia mulai menciptakan aplikasi, game, sosial media, alat produktivitas, semua berkembang dengan cepat. iPhone tidak lagi sekedar produk, tapi platform hidup. Pengguna mulai berubah. Mereka tidak lagi hanya ingin mengetik pesan atau email. Mereka ingin menjelajah, melihat, dan berinteraksi. Video, foto, dan konten visual menjadi pusat perhatian. Dan iPhone sudah siap untuk dunia baru ini. Sementara BlackBerry masih terjebak di masa lalu. Multi-touch bukan sekedar fitur, tapi cara baru dalam berinteraksi dengan teknologi. Gerakan sederhana seperti pinch dan swipe terasa intuitif. Sementara itu, BlackBerry masih bergantung pada tombol kecil dan trackball. Terasa kaku, tidak natural, dan semakin sulit bersaing. iPhone menghadirkan internet dalam genggaman dengan tampilan dan kinerja yang sempurna. Full, komplit, tanpa batas. Tanpa pengurangan, penyederhanaan, apalagi pembatasan. Sementara itu, browsing di BlackBerry terasa sempit dan terbatas. Dunia online berkembang, tapi mereka tidak menyesuaikan diri. iPhone menggabungkan semuanya dalam satu perangkat. Musik, komunikasi, hiburan, semua tersedia dalam satu sentuhan. Akibatnya, perangkat lain pun mulai menjadi tidak jelas statusnya. Karena pengguna tidak lagi membutuhkan banyak alat. Kamera memegang peran penting dalam pengalaman menggunakan iPhone. Kamera mengabadikan momen menjadi mudah dan instan. Dan dengan satu sentuhan, momen itu bisa disebarluaskan ke seluruh dunia. Ini dia, era baru komunikasi visual. iPhone terasa cepat,
responsif, dan smooth. Setiap interaksi memberikan kepuasan. Sebaliknya, BlackBerry mulai terasa lambat dan ketinggalan. Pengalaman pengguna pun mulai terasa usang. Desain iPhone sederhana, tapi confident. Penampilannya terkesan modern dan premium. Menggunakan iPhone lebih dari sekedar menggunakan fungsi canggih. Tapi soal dilihat orang, penampilan yang terkesan modern dan premium. Apple terus memperbarui iPhone dengan fitur baru. Perangkat lama pun terasa baru kembali. Apple menciptakan hubungan jangka panjang antara pengguna dan iPhone. iPhone tidak berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari ekosistem yang saling terhubung. Semua perangkat bekerja bersama tanpa gangguan. Suatu pengalaman yang sulit ditandingi. BBM pernah menjadi kekuatan utama BlackBerry. Tapi sistemnya tertutup. Dunia memilih aplikasi yang terbuka dan universal. Dan disitulah BBM mulai kalah. BlackBerry terlalu percaya diri. Mereka meremehkan perubahan. Dan ketika mereka sadar, semuanya sudah terlambat. iPhone tidak hanya menang, tapi menjadi standar baru. Industri berubah, mengikuti arah yang ditentukan oleh iPhone. Ini bukan hanya cerita tentang jatuhnya sebuah brand. Ini adalah pelajaran bahwa dunia selalu bergerak maju.